Welcome everyone to the midterm for English for Accounting, UTS Bahasa Inggris Akuntansi. Sebelum kita mulai UTS-nya, saya sampaikan dulu beberapa petunjuk penting. Yang pertama, UTS ini dilaksanakan pada hari Kamis 3 Desember 2020. Kita mencoba sesuatu yang baru, yaitu UTS melalui YouTube Premiere, dimulai tepat jam 18.30 WITA. Pada hari dan jam tersebut, which is now, saat ini ya, silakan Anda sudah mengakses tautannya dan sampaikan nama singkat, kelas, dan 4 digit terakhir NIM Anda pada kolom live chat. Para dosen akan ada untuk menjawab live chat Anda. Jika Anda mengakses UTS ini setelah selesai live, Anda bisa menyampaikan nama singkat, kelas, dan 4 digit terakhir NIM Anda pada kolom komentar. Oke, selanjutnya, catat soalnya, kerjakan secara manual, yaitu tidak diketik. Jangan lupa sertakan nama, nomor induk mahasiswa, lalu ada tanda tangan Anda. Unggah foto hasil UTS Anda ke Google Classroom paling lambat pada hari ini, pada hari yang sama, jam 23.59. Selanjutnya, teks dan soal tidak perlu disalin ulang. Langsung saja jawabannya. Selama Anda menyimak video ini, Anda bisa saja menekan tombol pause, lalu screen capture apa yang penting, kemudian Anda bisa menggunakannya untuk menjawab. Jadi pertanyaannya, teksnya, soalnya tidak perlu disalin ulang. Di akhir dari video ini saya akan berikan sekali lagi contoh lembar jawaban yang Anda bisa pakai. Untuk kali ini, kita meminta Anda untuk menulis tangan semuanya ya. UTS ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah reading and answering from the text. Kemudian grammar, yaitu simple present tense. Ada 8 pertanyaan nantinya. Kemudian ada listening, numbers. Anda diminta untuk menulis angkanya serta mengejanya. Jadi tidak perlu ditulis lagi kalimatnya lengkap, tulis saja angka yang Anda dengarkan dalam listening nanti. Selain menulisnya dalam bentuk angka, Anda juga diminta untuk mengejanya dalam bentuk huruf ya. Dan yang terakhir adalah menulis suatu paragraf singkat, writing a short paragraph. Sebelumnya Anda sudah diberikan instruksi mengenai bagaimana menulis short paragraph, dan di akhir video ini, di bagian D nanti juga akan diulang sekali lagi. Nah, untuk teknisnya, kita akan melalui ini bagian per bagian. Pertama, kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari teks yang disediakan. Saya buat dalam 2 bentuk. Yang pertama ada video singkat. Di sana selain reading, ada juga listening-nya. Jadi saya bacakan juga di sana. Untuk grammar, nanti kita akan lihat saja pertanyaannya. Silahkan di screen capture, lalu nanti dijawab 1-8. Untuk listening, ada klipnya. Jadi nanti Anda akan menontonnya juga. So stay tuned for that. Yang terakhir menulis paragraf. Kita mulai dengan reading and answering from the text. Please watch the video, and then we are going to see the text in its entirety as well as the questions. Ditonton dulu videonya, baru kemudian kita akan melihat teks ini secara keseluruhan dalam 1 halaman seperti ini, dan juga pertanyaan-pertanyaannya. This is a passage about Karen from a first-person perspective. My name is Karen. I am a manager at a local bank. My official work hours are from 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays, but I often stay at work late to work on reports. I supervise the tellers and customer service officers at the bank. I also provide our customers with banking solutions. I spend weekends with my family. I enjoy my job very much, but I love my family more. Baik, semoga Anda bisa menangkap ya apa yang dalam video klip tadi. Ini adalah teksnya secara keseluruhan. Berikut pertanyaan-pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan. So please, take a minute, take a moment, screen capture this, and be ready to answer it later on. Karena next kita akan melanjutkan ke bagian B yaitu grammar. Sudah di-pause dan di-screen capture ya. Silahkan bagian B, grammar. Ada 8 pertanyaan di sini. Fill in the blanks with the correct verbs using simple present tense. Jangan lupa ini semua konteksnya adalah simple present tense. Ada 8 pertanyaan. Tidak perlu disalin lagi pertanyaannya. Ini silahkan di screen capture. Kemudian Anda tinggal menjawab 1-8
kata-katanya saja dalam titik-titik ini. Go ahead. Semoga sudah bisa ya tangkapan layarnya atau screen capture-nya. Kita akan melanjutkan ke bagian C, yaitu listening. Kita lanjutkan dengan bagian C, yaitu listening, about numbers. Ini adalah instruksinya. Pay attention to the upcoming clips. Write down the numbers in your answer sheet, both in number format and word format. Perhatikan video klip yang akan tayang. Tulis kata-kata yang Anda dengarkan atau Anda simak dalam bentuk angka dan juga dieja dalam bentuk kata-kata. Ada 5 pertanyaan di sini. Silahkan bisa di screen capture setelah semuanya tampil. This is midterm exam part B, listening, about numbers. Before we begin, here's your instruction. Pay attention to the upcoming clips. There are 5 of them. Write down the numbers you hear in your answer sheet, both in number format and word format. Once again, pay attention to the upcoming 5 clips. Write down the numbers in your answer sheet, both in number and also in word format. Question number 1. How old are you? I'm 17. How old are you? I'm 17. Question number 2. North Kalimantan is the 34th province in Indonesia. North Kalimantan is the 34th province in Indonesia. Question number 3. What number did you get? 170. What number did you get? 170. Question number 4. The population of Denpasar is 986,000. The population of Denpasar is 986,000. And finally, question number 5. There are 1,440 minutes in a day. There are 1,440 minutes in a day. Jika ada yang terlewatkan dalam klip tadi, Anda bisa rewind dan putar ulang. Oke, jika sudah, kita akan melanjutkan ke bagian terakhir, yaitu writing. Di bagian writing ini, Anda diminta write a paragraph describing someone you know personally using the simple present tense in the third person singular. Since you are writing in the present tense, it is advised that you write about someone who is still alive. Write about his or her daily activities, occupation, and job description. Your paragraph should consist of 5 to 10 sentences. Let me give you a hint here. Do not write in long sentences, but break them up into smaller sentences. Pay attention to your grammar and punctuation. Tulislah sebuah paragraf yang mendeskripsikan seseorang yang kita kenal secara personal. Baik itu anggota keluarga kita, teman, saudara, siapapun itu, menggunakan simple present tense dalam perspektif orang ketiga tunggal. Karena kita menulis dalam present tense di sini, disarankan Anda menulis tentang seseorang yang masih hidup. Tulislah mengenai aktivitasnya sehari-hari, apa pekerjaannya, sertakan juga job description dalam pekerjaan tersebut. Paragraf ini terdiri dari 5-10 kalimat. Hintnya di sini, jangan menulis kalimat panjang-panjang, tapi bagi-bagilah menjadi kalimat-kalimat yang lebih kecil. Satu kalimat cukup terdiri dari satu klausa saja. Selain grammar, yaitu simple present tense, perhatikan juga tanda baca, di mana Anda harusnya menggunakan huruf kapital misalnya. Jangan lupa titik komanya juga. Oke? Setelah Anda bisa screen capture ini, lihat instruksinya semua dan pastikan semuanya sudah oke, sudah aman ya. Ini contoh lembar jawabannya. Setelah siap dengan semua jawaban Anda, silahkan Anda menuliskan jawabannya di dalam secari kertas, ditulis tangan A sampai D. Ini boleh diacak urutannya.
Jika Anda mau menulis D dulu, baru bagian A, baru bagian C, baru bagian B, itu tidak masalah. Pastikan semuanya teridentifikasi, baik bagiannya A, B, C, D, maupun nomornya, 1-5, 1-8, dan seterusnya. Jangan lupa sertakan tanda tangan Anda. For everyone, have a good exam, good luck, and have an inspiring day. Take care.